Bab 281. Menipu diri sendiri. Mungkin tersentuh oleh ekspresi serius Galvin He, Jennifer Wen mengangguk dengan berat. Galvin He tidak akan berbohong padanya, jadi, apakah dia benar-benar memiliki kesempatan untuk melihat anaknya? Memikirkannya, Jennifer Wen benar-benar duduk. Aku tahu. Aku tidak akan jatuh. Setelah pulih untuk jangka waktu tertentu, mungkin karena kegelapan dan kebingungan, ada sedikit lebih banyak harapan dalam kehidupan karena tidak tahu bagaimana harus bergerak maju. Tubuh Jennifer Wen telah banyak pulih, dan secara bertahap dia bisa berjalan-jalan. Setelah Galvin He dan Diana Bai menentukan waktu, mereka kembali ke kota J bersama Jennifer Wen. Saat Jennifer Wen turun dari pesawat, dia merasa seperti dunia yang jauh. Saat ini, dia berada di luar negeri. Meski pemandangan di sana juga indah dan penuh dengan adat istiadat yang eksotis, itu bukanlah kampung halamannya. Sekarang, kembali ke tempat dia dibesarkan, dia hanya merasa akrab dan rindu. Aku akan melihat situasinya dan jika sesuai, saya bisa keluar dan berjalan-jalan. Galvin He mengulurkan tangannya dan menekan pinggiran kepala Jennifer Wen. Agar tidak dikenali dan menimbulkan masalah yang tidak perlu, Jennifer Wen sengaja menyamar kali ini, topi besar menutupi separuh wajahnya, kacamata hitam, dan topeng untuk memblokir bagian lain juga. Untungnya, sekarang sudah akhir musim gugur untuk kota J. Ketika orang lain melihatnya berpakaian seperti ini, mereka hanya melihatnya beberapa kali, tetapi mereka tidak merasa curiga. Anak itu akan dibawa besok kan? Jennifer Wen mengangguk, menghindari sedikit tangan Galvin He. Tangan pria itu sangat lembut, tetapi dengan bau yang agak kusut, perasaan itu, tanpa sadar Jennifer Wen ingin menghindarinya. Melihat ini, Galvin He menghela nafas dalam hati, tanpa menunjukkan kehilangan yang jelas. Tampaknya dalam hubungan yang gagal terakhir, dia tampaknya memiliki rasa kewaspadaan yang kuat terhadap orang lain. Itu benar, kamu harus berdandan untuk penyamaran saat itu, agar tidak ada yang bisa mengenali wajahmu yang sebenarnya. Kemudian begitu, cepatlah berinteraksi dengan anakmu. Bibi akan berusaha menunda waktu. Jennifer Wen mengangguk, tangannya sedikit gemetar ketika memikirkan untuk melihat bayinya. Sekarang, anak itu seharusnya sudah berusia 3 bulan. Tidak tahu seperti apa dia sekarang, akankah dia? Di mana dia terlihat seperti dirinya? Memikirkan hal ini, Jennifer Wen merasakan asam manis di hatinya. Hari berikutnya, Jennifer Wen bangun pagi. Karena takut ketahuan, dia tidak kembali ke villa keluarga Wen untuk tinggal, melainkan tinggal di hotel sepanjang malam. Agar tidak ketahuan, ia sengaja menyiapkan banyak kosmetik, mengecat wajahnya hingga hitam, dan setelah menggambar beberapa flek, ia memakai penutup kepala yang tebal, dan kacamata yang tebal, dan bajunya lebar dan longgar. Dia tampak seperti wanita parubaya biasa yang tidak akan ditemukan di keramaian. Galvin He mengetuk pintu, Jennifer Wen berjalan keluar, dan melihat gadis itu berdandan, dia tidak bisa menahan senyum, ini terlalu berlebihan. Jennifer Wen melihatnya, aku pikir ini bagus, berada di sisi yang aman, untuk menghindari masalah. Setelah selesai berbicara, dia menarik pakaian di tubuhnya, dan ada beberapa pikiran aneh di hatinya. Dia berdandan dengan penyamaran seperti itu, seolah-olah Nicholas Lu pasti akan mendatanginya. Jelas, pria itu tidak akan peduli padanya, tetapi dia melakukannya. Pada akhirnya, mungkin itu hanya perasaannya sendiri. Berpikir tentang itu, Jennifer Wen memiliki senyum masam di wajahnya, diikuti oleh Galvin He dan masuk ke dalam mobil. Hari ini, dia akan berpura-pura menjadi pengasuh Diana Bai. Pada saat itu, Diana Bai akan mencari alasan untuk berbicara dengan Nicholas Lu agar dia bisa menghabiskan waktu berdua dengan anaknya. Memikirkan hal ini, ketika mobil semakin dekat dengan keluarga Wen, tangan Jennifer Wen terkepal erat, keringat dingin keluar, dan detak jantungnya cepat. Dia melihat bahwa mobil Nicholas Lu telah diparkir di luar, dan itu tetap mobil mewah edisi terbatas global yang sangat keren. Terlihat sangat mencolok, dan tidak mungkin untuk mengabaikannya. Beberapa kenangan melintas di benak Jennifer Wen. Suatu kali, dia pernah duduk di mobil itu dan memiliki kenangan dengan pemilik mobil, tetapi bagaimanapun juga, itu tidak lain adalah bukan apa-apa. Tidak ada hubungan di antara mereka. Aku menunggumu di luar. Jika ada masalah, telepon aku akan segera ke sana. Karena ini adalah operasi rahasia, Galvin He tidak bisa menindaklanjuti lagi, dan jika dia mendekat, jika Nicholas Lu melihat keberadaannya, dia pasti akan menimbulkan kecurigaan.
Jennifer Wen mengangguk, "Jangan khawatir, tidak apa-apa, aku tidak akan dikenali seperti ini." Setelah berbicara, dia mengambil nafas dalam-dalam, menekan ketegangan dan kegelisahan di dadanya, membuka pintu mobil, dan memasuki villa melalui pintu belakang. Keluarga Wen kini berada di tangan Diana Bai, dan semua jejak yang ditinggalkan Richard Wen dan Bella Zhao telah dihapus, hanya menyisakan hal-hal yang diketahui Jennifer Wen. Karena Diana Bai tidak memberinya sinyal, dia tidak berani masuk dan mengganggunya, jadi dia masuk ke kamar yang dulu miliknya menurut ingatannya. Begitu pintu dibuka, perasaan yang akrab datang. Kamar Jennifer Wen sepenuhnya dikembalikan ke penampilan masa remajanya oleh Diana Bai menurut idenya sendiri. Ada sebuah piano di tempat kosong, tempat tidur besar, tempat tidur merah muda, dan kain kasa bergaya putri yang dulu dia suka. Tiba-tiba, dia kembali ke beberapa tahun yang lalu. Saat itu, dia sangat disayang oleh orang tuanya. Putri kecil yang berada jauh di atas yang bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, tapi sekarang Jennifer Wen melihat barang-barang itu. Meskipun dia merindukannya, dia tidak lagi menginginkannya. Dia telah lama berubah, dan dia tidak lagi menyukai hal-hal yang feminin ini. Saat Jennifer Wen melihat ke dalam ruangan dengan bingung, terdengar suara langkah kaki di luar. Nicholas Lu awalnya keluar untuk merokok, dan sejak Jennifer Wen meninggal, dia tidak terduga punya kebiasaan merokok. Begitu dia keluar, dia melihat pintu Jennifer Wen terbuka. Di sana, jelas tidak ada orang yang diizinkan masuk. Ia sendiri yang merenovasi kamar Jennifer Wen. Semua yang dibelinya adalah milik pribadi. Bahkan pianonya pun asli yang dibeli dari tempat keluarga Wen yang bangkrut. Semuanya memiliki jejak orang itu, jadi tidak ada yang bisa masuk dengan santai kecuali dia. Beberapa abdi keluarga Wen biasanya sangat paham dengan peraturan dan tidak akan masuk untuk membersihkan sesuka hati. Tanpa disangka, ada yang berani menerobos hari ini. Nicholas Lu berjalan beberapa langkah, lalu dia melihat seorang wanita yang mencurigakan mencoba melarikan diri. Dia langsung berdiri di depan pria itu. "Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini?" Suara yang dikenalnya menghentikan langkah Jennifer Wen. Dia pikir dia telah sepenuhnya melupakan pria itu, tetapi saat dia melihatnya, dia menyadari bahwa itu hanya kebohongan yang menipu diri sendiri. Bab 282. Perasaan yang akrab. 5 rasa di hati, sama rumitnya dengan memilih botol bumbu untuk masak. Melihat wajah Nicholas Lu yang masih cantik seperti patung, dia panik selama beberapa detik, dan bahkan ada perasaan bahwa semua yang dia lihat saat ini adalah ilusi. Jennifer Wen membeku sejenak, tanpa sadar, seperti bersembunyi dari Nicholas Lu. Namun, kakinya tersandung karena kecelakaan. "Ah!" Jennifer Wen mengguncang tubuhnya dan berseru, lalu dengan cepat menutup mulutnya lagi. Terlalu sembrono, suaranya. Nicholas Lu seharusnya tidak mendengarnya dengan jelas kan? Merasa pusat gravitasi tubuh turun ke belakang, Jennifer Wen merasa dirinya agak bodoh. Dia jatuh di depan Nicholas Lu dan hendak menerima hal yang memalukan ini. Pria di depannya tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pakaiannya. Setelah melakukan ini, Nicholas Lu bisa melakukan ini pun merasa aneh sendiri. Ia adalah orang yang memiliki kebiasaan bersih. Orang di depannya terlihat biasa-biasa saja, dengan kacamata tebal dan beberapa bintik di wajahnya yang biasa. Tidak peduli bagaimana dia terlihat, itu tidak akan membuat dirinya berinisiatif berhubungan dengannya. Tapi, perasaan akrab membuatnya tak sadar melakukan ini. Jennifer Wen membeku sesaat. Dia tidak tahu untuk apa Nicholas Lu membantunya, tapi hatinya masih gelisah. Setelah seluruh orang berdiri teguh, Jennifer Wen menarik napas dengan cepat dan kemudian menenangkan diri. "Terima kasih." Jennifer Wen merasa malu dan juga mudah tersinggung, ingin segera menghilang dari sini. Namun, tetap bersuara kecil mengucapkan terima kasih. Jika melarikan diri tanpa menoleh ke belakang, itu hanya akan membangkitkan kecurigaan orang. Nicholas Lu menatapnya dengan tajam. Suara yang barusan terdengar parau, seperti sengaja dirubah, dan tidak memiliki kemiripan dengan suara lembut dan dingin Jennifer Wen. Lalu mengapa dia memiliki ilusi, seolah-olah dia mendengar suara Jennifer Wen? "Kamu siapa? Tidak ada yang memberitahumu bahwa kamu tidak bisa masuk begitu saja ke ruangan ini?" Nicholas Lu melepaskan tangannya dan mengeluarkan kata kasar dengan dingin. "Yah, aku pengasuh baru, tidak tahu aturannya." Jennifer Wen sedikit terkejut ketika mendengar kata-katanya, namun tetap rendah hati dan segera meminta maaf. Ruangan ini sudah menjadi area terlarang di rumah. Mengapa Nicholas Lu terlihat sangat khawatir?
Apa yang dia pikirkan? Apakah karena dia merasa ruang mati di mata orang lain sangat tidak beruntung, jadi takut seseorang akan mengganggu dan membawa bencana padanya? Tepat ketika Jennifer Wen sedang dalam kekacauan, Diana Bai melihat bahwa Nicholas Lu sudah lama tidak kembali, berjalan keluar dan mendengar gerakan di luar. Kemudian, melihat penampilan kedua orang yang berhadapan. Dia sangat ketakutan sampai jantung hampir berhenti berdetak. Mungkinkah ketahuan? Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, aku tidak sengaja masuk ke kamar Nona, maaf. Jennifer Wen menyingkirkan pemikirannya yang berbeda, dan meminta maaf dengan suara samaran. Sepertinya tidak ketahuan. Diana Bai menghela napas lega, lalu menatap Nicholas Lu, kemarilah, ada yang ingin kukatakan. Segera, anak itu diserahkan kepada Jennifer Wen, kamu bawa tuan muda tidur dulu. Jennifer Wen menjadi gugup beberapa saat, melihat anak di pelukan Diana Bai, napasnya menjadi lambat. Ini anaknya. Adam Lu sepertinya lelah, jadi sekarang dia tertidur, wajahnya yang kecil terlihat jauh lebih baik daripada saat dia baru lahir. Seharusnya disebut sudah tumbuh. Rambut yang tidak memiliki sedikit rambut telah tumbuh sekarang, terlihat seperti boneka kecil, sangat lucu. Jennifer Wen hampir tidak bisa menggerakkan langkahnya, dia memandang anak itu dengan tatapan kosong, air mata hampir mengalir. Nicholas Lu melihat pemandangan ini, dia selalu merasa ada yang tidak beres. Wanita ini, bahkan jika dia menyukai anak-anak tidak seharusnya bertindak seperti ini. Ini hampir seperti melihat anak sendiri, ada yang salah dengan orangnya secara keseluruhan. Tidak, orang ini, aku tidak percaya. Nicholas Lu menghentikan komunikasi antara kedua orang itu. Adam Lu, sekarang adalah sumber kehidupan keluarga Lu, ingin dia memberikannya kepada seseorang yang tidak dia percaya? Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Jennifer Wen mengangkat kepalanya dan melihat peringatan di mata Nicholas Lu. Dia mengertakkan gigi, tapi percakapanmu akan mengganggu tidur tuan muda. Aku ada di rumah keluarga Wen. Aku tidak bisa lari, jadi biarkan aku menjaganya dengan baik. Setelah mendapat kesempatan bertemu dengan anaknya, Jennifer Wen mengaku tidak mau menyerah. Nicholas Lu terdiam sesaat, kamu menggendong bayi di tempat yang bisa kulihat, jika tidak, aku sendiri yang akan datang. Nicholas Lu mengatakan ini dengan sengaja. Orang ini benar-benar mencurigakan. Meskipun tidak ada bukti dan wajah serta suaranya tidak dikenal, Nicholas Lu masih merasa bahwa dia sangat akrab. Keakraban itu membuatnya curiga. Meski secara intelektual memahami fakta bahwa Jennifer Wen sudah tidak ada lagi dan dimakamkan sendiri, pada akhirnya ia tetap tidak mau mempercayai hal itu. Melihat Nicholas Lu berbicara dengan tegas, Jennifer Wen tidak punya pilihan selain setuju. Sambil menggendong bayi itu, dia berjalan ke suatu tempat di mana kedua orang itu bisa melihat. Dia bersembunyi di sudut. Adam Lu masih tidur, jadi dia tidak menangis. Jennifer Wen hanya memeluknya seperti ini. Meski anak itu baru berumur beberapa bulan, tapi sudah sedikit lebih berat. Bagi Jennifer Wen yang sakit, berjalan-jalan dengannya bukanlah tugas yang cepat. Namun, dia enggan melepaskannya, dia tidak sabar untuk menggendong anaknya selamanya dan tidak pernah berpisah. Diana Bai melirik lokasi Jennifer Wen, lalu mengamati gerakan Nicholas Lu. Dia sepertinya tidak memiliki reaksi yang aneh, dia menghela nafas lega, membuka kontrak dan menyerahkannya. Sekarang, keluarga Wen telah sepenuhnya diambil alih olehnya, tetapi Diana Bai bersikeras bahwa dia tidak menerima bantuan dari keluarga Lu. Dia tidak ingin keluarga Lu mencampuri urusan keluarganya, juga tidak ingin berutang budi kepada keluarga Lu. Lagi pula, hutang bantuan semacam ini sulit untuk dibayar kembali. Namun, untuk mendapatkan waktu untuk Jennifer Wen dan anaknya, Diana Bai secara khusus menyiapkan kontrak ini untuk dilihat oleh Nicholas Lu. Nicholas Lu melihat kontrak itu, tetapi dia sedikit linglung. Dari waktu ke waktu, pikirannya akan melayang ke wanita pendiam di sudut ruangan. Dia sekarang memeluk Adam Lu dan berjalan dengan lembut, dengan wajah biasa yang penuh dengan belayan, membuat wajahnya yang biasa lebih bergerak dan lembut. Tapi, Nicholas Lu melihat sikapnya menggendong anak itu. Posturnya tidak terlalu terampil. Meskipun dia berhati-hati, dia sekilas bisa tahu bahwa ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini. Mengapa orang seperti itu dipanggil oleh Diana Bai untuk merawat anak itu? Kapan pengasuh ini datang? Terakhir kali, aku belum melihatnya. Melihat sekeliling kontrak dengan santai, Nicholas Lu bertanya dengan santai. Diana Bai tidak terkejut, dan menjawab dengan alasan yang telah dia susun, dia juga orang miskin.
Aku pikir dia tidak punya tempat tujuan, jadi aku membawanya masuk. Melihat dia menyukai anak-anak, aku memintanya untuk mengasuh anak. Bab 283. Ikatan Batin Ibu dan Anak. Oh benarkah? Nada bicara Nicholas Lu menarik. Tubuh Jennifer Wen menegang untuk beberapa saat, tetapi segera menyembunyikannya. Sekarang dia sudah menyamar, bagaimana Nicholas Lu bisa mengenalinya, itu pasti ilusi, tapi... Pria ini selalu berbahaya, dia harus berhati-hati. Dengan cara ini, Jennifer Wen terus membujuk anak di pojok dengan tubuh agak kaku, percakapan antara dua orang itu tidak terdengar sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, Adam Lu bangun. Pertama, matanya yang besar berkedip, lalu dia menatap orang asing di depannya. Setelah Nicholas Lu menyadarinya, dia segera berdiri. Adam Lu biasanya bukan anak yang suka menangis dan berisik, tapi dia memiliki temperamen buruk saat bangun. Jika dia bangun dan melihat orang asing pasti akan menangis dan membuat keributan. Oleh karena itu, dia segera berencana untuk pergi dan membawa anak itu untuk membujuknya. Namun, tak disangka, Adam Lu yang selalu sulit diatasi setelah bangun tidur justru tidak menangis, malah memandang wanita berkacamata itu dengan rasa ingin tahu dan bahkan tersenyum. Jennifer Wen memandangi bayi imut di depannya, hatinya hampir meleleh. Apakah ini yang disebut ikatan batin ibu dan anak? Bahkan jika mereka hanya melihatnya sekali dan tidak pernah akur, hubungan darah semacam ini tidak dapat diputus. Nicholas Lu mengerutkan kening, yang jelas tidak normal. Apakah ada kekuatan gaib pada wanita ini? Terakhir kali, jelas bahwa Eva Ye memeluk Adam Lu, yang baru saja bangun, dan dia menarik perlawanan yang kuat, tetapi sekarang dia tersenyum pada orang asing. Keraguan dalam benaknya menjadi semakin serius. Nicholas Lu berjalan menghampiri dan mengambil Adam Lu dari pelukan Jennifer Wen. Pernahkah kamu membawa seorang anak sebelumnya? Sepertinya dia sangat menyukaimu. Jennifer Wen berkedip, tangannya menegang tanpa sadar. Dia tidak ingin melepaskan bayi itu dari pelukannya. Perasaan ini begitu ajaib, seperti penderitaan melahirkan anak hilang dalam sekejap. Mampu melihat senyum bahagianya lebih memuaskan dari apapun. Ah! Tangan Nicholas Lu sedikit terangkat, dan mengambil Adam Lu dari pelukan Jennifer Wen. Dia sedikit sedih, dan kemudian dia ingat bahwa pria di depannya sepertinya telah menanyakan sesuatu. Mungkin saja aku dan Tuan Muda memiliki hubungan yang baik. Meski suasananya ribet, agar tidak ketahuan, Jennifer Wen hanya sembarang mengarang alasan. Nicholas Lu menatapnya beberapa kali, dan tidak berkata apa-apa. Tapi Adam Lu, yang dipeluk oleh Nicholas Lu, merasa tidak senang. Pelukan barusan membuatnya merasa hangat dan aman, dan kepergiannya yang tiba-tiba membuat hati kecilnya sangat tidak bahagia. Saat masih bayi, dia segera memanfaatkan hak istimewanya dan mulai menangis dengan keras. Nicholas Lu kaget. Adam Lu sangat bergantung pada ayahnya, terutama saat dia sedang dalam mood yang buruk, dia sendiri yang bisa membujuknya pergi. Sekarang dia dibawa pergi dari orang asing, dia menangis dan membuat keributan. Namun, bagaimana seorang anak kecil bisa memahami hal ini? Dia hanya berharap bisa kembali ke tempat yang membuatnya merasa nyaman tadi. Jadi hanya bisa menangis dan menangis dengan keras, menyaksikan air mata di wajah bayi dan wajah yang memerah karena menangis dengan keras. Hati Jennifer Wen hampir hancur, dan dia segera mengulurkan tangan untuk mengambil bayi itu. Kalau tidak, aku saja yang gendong. Tangan Nicholas Lu terkatup rapat, matanya tertuju pada wanita di depannya. Namun, melihat ketidaknyamanan Adam Lu karena menangis dengan keras, Nicholas Lu khawatir dia akan menangis dengan keras, jadi dia hanya bisa berkompromi. Jennifer Wen segera memeluk kembali anak itu dengan hati-hati, menepuk-nepuk tubuhnya dengan lembut, dan membujuk dengan lembut, jangan menangis lagi, sayang tidak lagi menangis. Karena tidak ingin didengar oleh Nicholas Lu, Jennifer Wen sengaja meredam suaranya sangat pelan, suara parau itu sungguh tidak lembut ataupun manis. Namun, Adam Lu membelinya sangat patuh. Setelah dibujuk olehnya beberapa kali, dia berhenti menangis, tetapi hidungnya masih bergerak-gerak yang tampak agak menyedihkan. Cinta keibuan Jennifer Wen bangkit, memegang tisu dan dengan hati-hati menyeka air mata dan hidung dari wajahnya. Harus dikatakan, tidak heran karena memang dia yang melahirkan anak ini. Hubungan darah tidak pernah putus. Adam Lu berperilaku sangat baik dan membiarkan Jennifer Wen menyeka wajahnya. Setelah dia menyeka wajah menangisnya, Jennifer Wen tersenyum, Tuan Muda, sungguh menguncang dunia saat menangis. Tentu saja Adam Lu tidak bisa mengerti apa yang dia bicarakan,
Tetapi perasaan akrab itu membuatnya sangat bahagia. Dia tersenyum pada wanita di depannya, dan dia juga tertawa. Pada saat yang sama, tangan kecil yang gemuk itu terulur, meraih kacamata di wajah Jennifer Wen dan menariknya ke bawah. Dia merasa benda ini agak mengganggu, jadi dia ingin menurunkannya. Jennifer Wen kaget dengan tindakannya. Meski dia memakai riasan di wajahnya, dia seharusnya tidak terlihat, tapi jika dia kehilangan kacamata yang bisa menutupi sebagian besar wajahnya, dia akan merasa sangat tidak aman. Aku tidak bisa memberikan ini kepadamu. Bolehkah aku menunjukkan mainan lain? Jennifer Wen buru-buru menahan matanya, tapi emosi Adam Lu jelas sangat keras kepala, masih ingin menarik kacamatanya. Setelah beberapa kali menarik-narik, Nicholas Lu melihat di matanya, kamu bisa memberinya benda ini, jika rusak, aku akan memberi kompensasi padamu. Melihat obsesi Adam Lu, Nicholas Lu berbicara perlahan. Untuk berbagai persyaratan putranya, selama tidak terlalu banyak, Nicholas Lu pasti akan memenuhi. Terlebih lagi, lepaskan saja kacamata, dan kemudian dia akan memberinya kacamata yang lebih mahal. Ini. Tidak, jika aku menurunkannya, aku tidak bisa melihat apa-apa. Jennifer Wen segera mengambil mainan kecil yang dibelinya khusus untuk Adam Lu dan menaruhnya di tangan anak itu. Apakah begitu? Nicholas Lu menyipitkan matanya dan melihat kebingkai besar di wajah wanita di depannya. Kacamata ini terlihat sangat tua, sama sekali tidak seperti gaya yang akan dipilih seseorang seusianya. Perasaan aneh ketidakharmonisan memberinya perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Persisnya. Apakah kamu tidak bisa melihat ketika tidak memakai kacamata, atau kamu tidak ingin orang lain melihat sesuatu dengan jelas? Nicholas Lu berbisik, hanya beberapa kata, tetapi Jennifer Wen berkeringat dingin. Apakah dia memperhatikan sesuatu? Tidak mungkin, bagaimana dia bisa mengenalinya seperti ini sekarang? Sudah hampir waktunya untuk menyusui. Diana Bai di samping menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan berjalan untuk membuat putaran. Adam Lu sekarang harus makan beberapa kali sehari, dan sekarang waktunya memang hampir sampai. Aku akan bersiap sekarang. Jennifer Wen membebaskan dirinya dari tatapan mata Nicholas Lu yang menindas. Dia menghela napas lega, mengembalikan anak itu dengan enggan kepada Nicholas Lu, dan berjalan keluar dengan cepat. Perhatian Adam Lu tertarik pada mainan itu, tapi kali ini dia tidak menangis. Bab 284. Yang paling masuk akal. Jennifer Wen segera membuat susu bubuk, dan Diana Bai menemuinya juga. Melihat putrinya dengan penuh perhatian, bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? Baru saja Jennifer Wen enggan menurunkan bayinya, dia khawatir tubuhnya yang baru pulih tidak akan mampu menahannya. Aku sangat baik. Jennifer Wen berkata dia sedang tidak mood. Melihat Adam Lu, anak yang dirindukannya begitu lama, dia memang bahagia, tapi di saat yang sama, dia juga merasa frustasi. Akan lebih bagus jika bisa terus seperti ini. Sayangnya, itu tidak mungkin sama sekali. Setelah mengisi susu bubuk, Jennifer Wen dengan hati-hati menguji suhu di tangannya, dan kemudian memandang ibunya yang khawatir. Aku baik-baik saja, sangat senang melihatnya seperti ini. Setelah mengatakan itu, Jennifer Wen masuk ke kamar dan melihat bahwa Nicholas Lu sedang menggendong Adam Lu, yang sedang bersenang-senang dengan mainan, dan tidak bisa berkata apa-apa di dalam hatinya. Membenci pria ini, tapi melihat Adam Lu, kebenciannya telah banyak memudar. Jika memberi dia waktu, mungkin suatu hari rasa sakit di hatinya ini akan mereda, dan dia akan melepaskannya. Sambil menghela nafas, Jennifer Wen berjalan mendekat, susu bubuk sudah siap. Ngomong-ngomong soal ini, Jennifer Wen masih agak bersalah. Dia sudah banyak membaca buku tentang kesehatan ibu dan anak dan tahu bahwa hal terbaik untuk bayi yang baru lahir adalah menyusui, tapi dia tidak memiliki kesempatan ini, jadi dia hanya bisa begini kepada bayinya. Nicholas Lu mengambil benda itu, tanpa sengaja, jari kedua orang itu bertumpang tindih, dan Jennifer Wen melompat menjauh seperti sengatan listrik. Mungkin karena efek psikologis, ketika Nicholas Lu bertemu, dia akan menjadi sedikit tidak nyaman, takut dan menolak. Nicholas Lu melihat gerakannya yang tidak wajar, tidak berbicara, tetapi matanya menjadi lebih dalam. Wanita ini, dia ingat. Cari seseorang untuk diperiksa nanti, jika tidak, selalu merasa ada yang kurang. Nicholas Lu tidak suka ada perasaan, seperti ada sesuatu yang disembunyikannya. Berpikir, pria itu tidak lagi berbicara dengan Jennifer Wen. Setelah memberi makan susu bubuk ke Adam Lu, dia menyelesaikan beberapa detail spesifik dengan Diana Bai dan pergi.
Jennifer Wen mengantar mereka ke pintu, memperhatikan Adam Lu dibawa ke dalam mobil, melihat mobil itu meninggalkan pandangannya, dan kemudian kembali ke kamar, merasa tertekan. Diana Bai menghibur, "Tidak masalah, kamu masih bisa melihatnya jika ada kesempatan di masa depan." Jennifer Wen mengangguk, "Aku lega mengetahui bahwa dia baik-baik saja sekarang, tapi toh hati yang ingin menemani tak bisa terisi dalam waktu sesingkat ini." Ketika Diana Bai melihat ini, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berjalan dan memeluk putrinya, keduanya berpelukan dalam diam, dan tidak ada yang berbicara. Nicholas Lu duduk di jok belakang, sejak memiliki Adam Lu, dia jarang menyetir sendiri. Adam Lu masih terlalu kecil. Dia tidak pernah beristirahat sendirian di kursi pengaman di belakangnya. Dia harus menjaganya secara pribadi agar merasa nyaman. Oleh karena itu, sopir yang datang untuk menjemputnya, yang membuat keluarga Lu tenang dan tidak khawatir akan terjadi kecelakaan. Adam Lu dengan keras kepala memegangi mainan kecil yang diberikan Jennifer Wen kepadanya. Itu adalah kelinci abu-abu kecil yang tampak biasa. Dibandingkan dengan mainan mahal dan halus yang dibelikan keluarga Lu untuknya, itu benar-benar sederhana. Namun, Adam Lu tampak sangat senang dan terus berpegang teguh padanya. Suka ini. Nicholas Lu jarang melihat sifat keras kepala Adam Lu terhadap benda seperti ini. Dia memiliki terlalu banyak mainan. Banyak di antaranya kehilangan minat setelah bermain 2 kali, dan membuangnya. Hanya kelinci biasa ini. Nicholas Lu mengambil benda itu di tangannya, melihatnya, dan tiba-tiba perasaan familiar muncul di hatinya. Kelinci ini. Sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Berpikir tentang itu, Nicholas Lu mengerutkan kening. Saat ini, sebuah mobil melaju melewati jendela dengan cepat, dan Galvin He datang untuk menjemput Jennifer Wen. Nicholas Lu secara alami memiliki beberapa kesan terhadap mobil Galvin He, lagi pula pada awalnya dia marah dan langsung menabrak mobilnya ke bengkel. Galvin He, apa yang akan dilakukan? Ikuti mobil itu, hati-hati. Nicholas Lu memerintahkan dengan lemah, Galvin He. Pengasuh aneh. Kombinasi dari kedua faktor ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Detak jantung secara tidak sadar bertambah cepat. Mendengar perintah Nicholas Lu, sang pengemudi tidak berani lalai dan langsung berbalik. Namun, karena khawatir mobil yang berangin akan menarik perhatian orang lain, ia hanya bisa mengikuti dari kejauhan menjaga jarak agar tidak ketahuan. Nicholas Lu melihat mobil berbelok ke jalan di villa keluarga Wen, "Ayo kita ke sana." Dia sudah mengetahui tujuan dari Galvin He, itu memang ke rumah keluarga Wen, jadi dia tidak perlu mengikutinya lagi yang akan membuat Galvin semakin waspada. "Ayo kembali." Ada perintah lain yang tidak terdengar, dan pengemudi segera kembali ke arah tadi. Apakah semua ini kebetulan? Bibir Nicholas Lu melengkung dengan senyum dingin. Dia tidak pernah percaya bahwa akan ada kebetulan yang tidak beralasan di dunia ini, jadi pasti ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Nicholas Lu segera menelepon Jordian, memintanya mengatur agar seseorang keluar untuk memeriksa pergerakan Galvin He baru-baru ini. Satu pikiran membuatnya bernapas dengan cepat. Barangkali, Jennifer Wen benar-benar belum mati. Jika Galvin He ingin membantunya wanita itu melarikan diri, bukan tidak mungkin. Jika itu benar, Galvin He, kamu jangan harap bisa mencapai tujuanmu. Kilatan ganas melintas di mata Nicholas Lu, dia tidak akan membiarkan siapapun merebut Jennifer Wen darinya. Terlebih lagi, dia memandang Adam Lu, yang lelah bermain dan mengusap matanya. Jennifer Wen adalah ibu dari anaknya, masuk akal bagi mereka untuk membentuk keluarga, bukan? Bab 284. Yang paling masuk akal. Jennifer Wen segera membuat susu bubuk, dan Diana Bai menemuinya juga. Melihat putrinya dengan penuh perhatian, "Bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja?" Baru saja Jennifer Wen enggan menurunkan bayinya, dia khawatir tubuhnya yang baru pulih tidak akan mampu menahannya. "Aku sangat baik." Jennifer Wen berkata dia sedang tidak mood. Melihat Adam Lu, anak yang dirindukannya begitu lama, dia memang bahagia, tapi di saat yang sama, dia juga merasa frustasi. Akan lebih bagus jika bisa terus seperti ini. Sayangnya, itu tidak mungkin sama sekali. Setelah mengisi susu bubuk, Jennifer Wen dengan hati-hati menguji suhu di tangannya, dan kemudian memandang ibunya yang khawatir. "Aku baik-baik saja, sangat senang melihatnya seperti ini." Setelah mengatakan itu, Jennifer Wen masuk ke kamar dan melihat bahwa Nicholas Lu sedang menggendong Adam Lu, yang sedang bersenang-senang dengan mainan, dan tidak bisa berkata apa-apa di dalam hatinya.
membenci pria ini, tapi melihat Adam Lu, kebenciannya telah banyak memudar. Jika memberi dia waktu, mungkin suatu hari rasa sakit di hatinya ini akan mereda, dan dia akan melepaskannya. Sambil menghela nafas, Jennifer Wen berjalan mendekat, susu bubuk sudah siap. Ngomong-ngomong soal ini, Jennifer Wen masih agak bersalah. Dia sudah banyak membaca buku tentang kesehatan ibu dan anak dan tahu bahwa hal terbaik untuk bayi yang baru lahir adalah menyusui, tapi dia tidak memiliki kesempatan ini, jadi dia hanya bisa begini kepada bayinya. Nicholas Lu mengambil benda itu, tanpa sengaja, jari kedua orang itu bertumpang tindih, dan Jennifer Wen melompat menjauh seperti sengatan listrik. Mungkin karena efek psikologis, ketika Nicholas Lu bertemu, dia akan menjadi sedikit tidak nyaman, takut, dan menolak. Nicholas Lu melihat gerakannya yang tidak wajar, tidak berbicara, tetapi matanya menjadi lebih dalam. Wanita ini, dia ingat. Cari seseorang untuk diperiksa nanti, jika tidak, selalu merasa ada yang kurang. Nicholas Lu tidak suka ada perasaan, seperti ada sesuatu yang disembunyikannya. Berpikir, pria itu tidak lagi berbicara dengan Jennifer Wen. Setelah memberi makan susu bubuk ke Adam Lu, dia menyelesaikan beberapa detail spesifik dengan Diana Bai dan pergi. Jennifer Wen mengantar mereka ke pintu, memperhatikan Adam Lu dibawa ke dalam mobil, melihat mobil itu meninggalkan pandangannya, dan kemudian kembali ke kamar, merasa tertekan. Diana Bai menghibur, tidak masalah, kamu masih bisa melihatnya jika ada kesempatan di masa depan. Jennifer Wen mengangguk, aku lega mengetahui bahwa dia baik-baik saja sekarang, tapi toh hati yang ingin menemani tak bisa terisi dalam waktu sesingkat ini. Ketika Diana Bai melihat ini, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berjalan dan memeluk putrinya, keduanya berpelukan dalam diam, dan tidak ada yang berbicara. Nicholas Lu duduk di jok belakang, sejak memiliki Adam Lu, dia jarang menyetir sendiri. Adam Lu masih terlalu kecil. Dia tidak pernah beristirahat sendirian di kursi pengaman di belakangnya. Dia harus menjaganya secara pribadi agar merasa nyaman. Oleh karena itu, sopir yang datang untuk menjemputnya, yang membuat keluarga Lu tenang dan tidak khawatir akan terjadi kecelakaan. Adam Lu dengan keras kepala memegangi mainan kecil yang diberikan Jennifer Wen kepadanya. Itu adalah kelinci abu-abu kecil yang tampak biasa. Dibandingkan dengan mainan mahal dan halus yang dibelikan keluarga Lu untuknya, itu benar-benar sederhana. Namun, Adam Lu tampak sangat senang dan terus berpegang teguh padanya. Suka ini. Nicholas Lu jarang melihat sifat keras kepala Adam Lu terhadap benda seperti ini. Dia memiliki terlalu banyak mainan. Banyak di antaranya kehilangan minat setelah bermain 2 kali, dan membuangnya. Hanya kelinci biasa ini. Nicholas Lu mengambil benda itu di tangannya, melihatnya, dan tiba-tiba perasaan familiar muncul di hatinya. Kelinci ini. Sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Berpikir tentang itu, Nicholas Lu mengerutkan kening. Saat ini, sebuah mobil melaju melewati jendela dengan cepat, dan Galvin He datang untuk menjemput Jennifer Wen. Nicholas Lu secara alami memiliki beberapa kesan terhadap mobil Galvin He, lagi pula pada awalnya dia marah dan langsung menabrak mobilnya ke bengkel. Galvin He, apa yang akan dilakukan? Ikuti mobil itu, hati-hati. Nicholas Lu memerintahkan dengan lemah, Galvin He. Pengasuh aneh. Kombinasi dari kedua faktor ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Detak jantung secara tidak sadar bertambah cepat. Mendengar perintah Nicholas Lu, sang pengemudi tidak berani lalai dan langsung berbalik. Namun, karena khawatir mobil yang berangin akan menarik perhatian orang lain, ia hanya bisa mengikuti dari kejauhan menjaga jarak agar tidak ketahuan. Nicholas Lu melihat mobil berbelok ke jalan di villa keluarga Wen, ayo kita ke sana. Dia sudah mengetahui tujuan dari Galvin He, itu memang ke rumah keluarga Wen, jadi dia tidak perlu mengikutinya lagi yang akan membuat Galvin semakin waspada. Ayo kembali. Ada perintah lain yang tidak terdengar, dan pengemudi segera kembali ke arah tadi. Apakah semua ini kebetulan? Bibir Nicholas Lu melengkung dengan senyum dingin. Dia tidak pernah percaya bahwa akan ada kebetulan yang tidak beralasan di dunia ini, jadi pasti ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Nicholas Lu segera menelepon Jordian, memintanya mengatur agar seseorang keluar untuk memeriksa pergerakan Galvin He baru-baru ini. Satu pikiran membuatnya bernapas dengan cepat. Barangkali, Jennifer Wen benar-benar belum mati. Jika Galvin He ingin membantunya wanita itu melarikan diri, bukan tidak mungkin. Jika itu benar, Galvin He, kamu jangan harap bisa mencapai tujuanmu.
Kilatan ganas melintas di mata Nicholas Lu, dia tidak akan membiarkan siapapun merebut Jennifer Wen darinya. Terlebih lagi, dia memandang Adam Lu yang lelah bermain dan mengusap matanya. Jennifer Wen adalah ibu dari anaknya, masuk akal bagi mereka untuk membentuk keluarga, bukan? Bab 285. Apakah dia tidak? Nicholas Lu membawa Adam Lu kembali ke rumah. Sekarang, dia tinggal sendirian di apartemen tempat Jennifer Wen tinggal, alih-alih menikmati pelayanan di villa keluarga Lu. Di satu sisi, karena ingin berada di sini, di mana ada nafas wanita itu. Di sisi lain, ia juga ingin memaksimalkan waktu yang dihabiskan bersama Adam Lu. Meski tidak ada ibu, setidaknya dalam hal cinta kebapaan, ia tidak boleh membiarkan anaknya merasa kesepian. Oleh karena itu, tidak ada orang lain di villa ini kecuali Bibi Zhang yang dapat dipercaya, yang bertanggung jawab untuk merawat anak-anak. Tuan muda sudah kembali. Melihat Nicholas Lu kembali, Bibi Zhang mengendong Adam Lu, makanan sudah siap. Nicholas Lu mengangguk, Bibi Zhang membawa bayi itu ke kamar bayi eksklusif, meletakkan Adam Lu di lantai berkarpet tebal, dan membiarkannya merangkak dan bermain. Melihat bahwa dia memegang mainan dengan air liur di atasnya, itu tampak sedikit kotor, dia menggelengkan kepalanya. Mungkin karena takut terkena diare jika memakan sesuatu yang kotor, Bibi Zhang mengulurkan tangannya dan ingin membawa mainan kelinci. Namun, Adam Lu memeluknya erat-erat dengan ekspresi yang tidak akan pernah membiarkan orang lain merebutnya. Tuan muda, aku hanya ingin mengambil dan mencucinya. Bibi Zhang tidak setuju. Adam Lu memiliki banyak mainan, dan dia jarang memperhatikan apapun, dan dia harus melindungi tuan muda dari ketidaknyamanan fisik. Kekuatan di tangannya sedikit lebih kuat, dan dia mengambil mainan kelinci di tangan Adam Lu. Bibi Zhang hendak mencucinya dan mendisinfeksi. Kemudian, Adam Lu, yang masih tidak menangis, tiba-tiba menangis. Meskipun itu hanya mainan biasa, ketika dia direnggut, pikiran kecilnya tiba-tiba merasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat penting. Bibi Zhang terkejut, segera meletakkan barangnya kembali, dan mengangkat Adam Lu lagi, mencoba membujuknya, tetapi kali ini dia tidak terbujuk sama sekali. Tangan kecil yang gemuk itu melambai dengan liar, dan betis itu menendang tubuh Bibi Zhang kemana-mana, berjuang terus-menerus, seolah-olah dia tidak mengenalinya. Apa yang terjadi? Nicholas Lu, yang sedang makan di luar, mendengar gerakan di dalam ruangan dan mengerutkan kening lalu masuk. Bibi Zhang adalah orang yang telah membawa banyak anak, dan dia sangat pandai dalam menangani anak, dan dia juga orang yang direkomendasikan oleh kakek. Nicholas Lu tidak pernah meragukan kemampuannya. Sepertinya ini pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Aku hanya ingin membersihkan dan mendisinfeksi mainan itu. Bibi Zhang memandangi Nicholas Lu tanpa daya, dia berjalan berkeliling, mengayunkan Adam Lu dalam pelukannya, dengan lembut menepuk tangannya, yang selalu merupakan cara yang efektif untuk kenyamanan, tetapi pada saat ini efeknya tiba-tiba hilang. Tangan dan kaki Adam Lu bergerak sewenang-wenang, menangis dengan keras. Setelah beberapa saat, wajahnya yang putih dan lembut menjadi merah karena menangis dan kekurangan oksigen, dan pada saat yang sama, suaranya yang keras menjadi sedikit serak. Jangan menangis, aku akan mengembalikan ini padamu. Bibi Zhang tanpa daya, dengan cepat menyerahkan kelinci abu-abu itu kepada Adam Lu. Namun, Adam Lu meraih tangan kecilnya dan melihatnya sebentar, lalu terus menangis. Yang dia inginkan bukanlah kelinci ini, tapi pelukan itulah yang membuatnya merasa akrab dan aman. Meskipun Adam Lu masih sangat kecil, dia ingat perasaan ketika Jennifer Wen memeluknya hari ini, seolah-olah dia telah kembali ke momen paling amannya. Tidak ada yang bisa melukai rasa amannya dan menahannya sekarang. Orang di belakangnya sangat berbeda. Saat ini, Bibi Zhang benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Meskipun Adam Lu menangis dan membuat keributan sebelumnya, tapi belum pernah sekeras ini sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, dia bisa merusak tenggorokannya. Kemudian kesalahannya bisa menjadi serius. Berikan padaku. Nicholas Lu meraih Adam Lu dan mencoba menghiburnya, tetapi efeknya tidak baik. Teriakan Adam Lu membuat orang kesal, terutama, bahkan mainan tidak bisa membujuknya, itu benar-benar membingungkan. Mendengarkan suaranya semakin tajam, alis Nicholas Lu mengerutkan kening, seolah memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba berkata, aku akan memanggil orang itu, apakah kamu puas? Mata Adam Lu berkedip. Meskipun baru beberapa bulan, apa yang dikatakan oleh Nicholas Lu tampak ajaib, yang membuatnya merasa bahagia. Ajaibnya, air mata berhenti dan Adam Lu menganggukkan kepala. Bibi Zhang tercengang saat melihat itu.
Apa ini? Siapa orang itu? Dia bahkan membujuk tuan muda yang menangis itu dalam satu kalimat. Melihat reaksi Adam Lu, spekulasi di hati Nicholas Lu semakin bermunculan. Meski tidak ada bukti, reaksi Adam Lu hanya bisa membuatnya memikirkan satu kemungkinan bahwa ibu dan anak memiliki hubungan batin. Apakah wanita itu benar-benar Jennifer Wen? Berpikir tentang itu, Nicholas Lu segera menelepon Diana Bai. Setelah menerima panggilan tersebut, Diana Bai masih sedikit terkejut. Ada apa? Apa ada masalah? Apakah wanita itu masih di sana hari ini? Kata-kata sederhana Nicholas Lu mengejutkan Diana Bai dengan keringat dingin. Apakah ketahuan? Dia libur kerja. Ada apa? Diana Bai tidak berbohong tentang hal ini. Jennifer Wen dijemput oleh Galvin He, dan dia memang absen sekarang. Nicholas Lu mengerutkan kening. Adam menangis dan membuat keributan sekarang, dan perlu dibujuk. Aku pikir itu mereka cukup cocok, jadi ingin dia datang ke keluarga Lu untuk merawat anak. Jika soal gaji, dibayar 2 kali lipat. Diana Bai menghela nafas lega, tetapi ketika dia mendengar bahwa cucu kecilnya menangis dengan tidak bisa dibujuk, dia juga sangat khawatir. Tapi biarkan Jennifer Wen pergi ke Nicholas Lu untuk mengurus anak. Dia tidak begitu berhati besar, jika terjadi sesuatu, dia tidak tahan. Aku ingin bertanya tentang masalah ini. Di mana dia sekarang? Adam berteriak-teriak ingin menemuinya. Jika dia tidak bisa menemukannya, mungkin akan berlanjut seperti ini. Diana Bai mengertakkan gigi. Di latar belakang, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya ketika mendengar anak menangis. Apakah ini keterikatan alami anak dengan ibunya? Jika dia terus menangis, dia tidak tahan, jadi dia ragu-ragu sejenak. Aku akan menghubunginya, kamu bisa menunggu beritaku. Nicholas Lu tidak terburu-buru. Saat ini, Jordian menelepon dan mengatakan bahwa dia telah menemukan tempat tinggal Galvin He setelah kembali ke negara asal. Apakah dia sedang bersama wanita? Nicholas Lu bertanya dengan lemah. Jordian berpikir sejenak, memang namanya. Ini tidak jelas, tapi wanita itu terlihat sedikit misterius. Apakah kamu ingin memeriksanya? Tidak perlu. Setelah mendengar ini, Nicholas Lu pada dasarnya membuat keputusan, wanita itu seharusnya Jennifer Wen. Dia tidak mati? Lalu mengapa harus pura-pura mati? Masih ada keluarga Lu, kenapa repot-repot bersama Galvin He, lalu menipu diri sendiri? Nicholas Lu menanyakan alamat hotel, mengendong Adam Lu, dan membawanya pergi. Bab 286. Dia sudah datang. Mungkin tidak pulang hari ini. Nicholas Lu berkata kepada Bibi Zhang, lalu dia masuk ke dalam mobil, menunjukkan alamatnya kepada pengemudi, dan memintanya untuk segera ke sana. Bibi Zhang memperhatikan Nicholas Lu pergi, tetapi dia merasa sedikit tidak nyaman. Mungkin dia digantikan oleh orang lain karena kesalahan sementara. Dia mendengar apa yang disebut Nicholas Lu sekarang. Nicholas Lu secara alami tidak mengetahui hal ini, memeluk Adam Lu, ekspresinya sedikit serius. Meskipun tidak tahu apa yang dipikirkan Jennifer Wen sekarang, tidak ada keraguan bahwa dia masih memiliki perasaan terhadap anaknya. Khawatir, membuatnya tidak mau muncul, apalagi yang perilaku keluarga Lu waktu itu, dan luka yang dia terima di saat itu. Jejak tekad melintas di mata Nicholas Lu. Dia mengerti betapa dalam insiden itu telah menyakiti Jennifer Wen, tetapi tidak mungkin baginya untuk melepaskannya. Pada saat dia mengetahui bahwa dia mungkin masih hidup, suasana hatinya tidak bisa lagi digambarkan sebagai bahagia atau gembira. Sebaliknya, dia bisa merasakan kedamaian yang aneh, dan bagian yang hilang di dadanya terisi. Dia harus membawa wanita itu kembali, bahkan jika dia enggan, dia akan membencinya karena itu, karena dia telah menemukannya, sangat tidak mungkin untuk melepaskannya. Adam Lu tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia mengulurkan tangan kecil dan menusuk wajah Nicholas Lu. Adam, kamu akan menemui ibumu, apa kamu bahagia? Nicholas Lu memeluk anak itu erat-erat. Keberadaan Adam Lu adalah alat tawar-menawar yang tidak akan ditinggalkan Jennifer Wen. Tak lama kemudian, mobil berhenti di hotel tempat Galvin He menginap. Kelihatannya hal tersebut tidak menarik perhatian. Tempat tinggalnya sangat terpencil. Walaupun merupakan hotel berbintang, namun terletak di pinggiran kota dan tidak banyak yang melintas. Begitu Nicholas Lu masuk, dia menarik banyak perhatian, terutama manajer lobi. Setelah mengenalinya, dia langsung berjalan. Tuan Lu, adakah yang bisa aku bantu? Nicholas Lu juga diterima. Galvin He, apa tinggal di sini?
Manajer lobi sejenak ragu-ragu, maaf, ini adalah privasi tamu kami tidak bisa mengungkapkannya. Galvin He juga seseorang yang tidak bisa dia singgung perasaannya, jadi setelah mendengar pertanyaan Nicholas Lu, manajer lobi merasa banyak hal buruk dan harus hati-hati. Jelas sekali, pria ini tidak tinggal di sini, tetapi untuk mencari seseorang. Mungkin sesuatu telah terjadi dan dia akan terlibat. Nicholas Lu tersenyum dan memandang hotel ini. Meskipun gaya dari berbagai bangunan sangat mewah, bisnis di sini tidak terlalu baik karena manajemen yang buruk dari pemiliknya. Hotel ini telah terdaftar untuk dijual sejak lama. Nicholas Lu tidak berniat berinvestasi di hotel semacam ini, tetapi sekarang. Pria itu tersenyum tipis, belakangan ini, aku sebenarnya ingin membeli hotel. Sepertinya cukup bagus di sini. Jika orang lain mengatakan ini, itu mungkin menghina. Tetapi jika Nicholas Lu yang mengatakannya, itu sangat meyakinkan. Lagi pula, perusahaan Lu saat ini berkembang pesat, jadi membeli hotel bukanlah masalah besar. Aku suka orang yang tahu urusan terkini. Petunjuk Nicholas Lu sudah sangat jelas. Manajer lobi ragu-ragu sejenak, kemudian wajahnya menjadi sedikit lebih tersanjung. Ya, tuan dia tinggal di sini. Siapa lagi yang tinggal bersamanya? Yang paling dipedulikan Nicholas Lu adalah Jennifer Wen. Ada wanita lain, aku tidak tahu namanya. Kalian tidak mendaftar? Ini. Manajer lobi tersenyum canggung. Bagaimanapun, Galvin He yang membawanya. Beraninya dia bertanya lebih banyak? Wanita macam apa itu? Nicholas Lu mengerutkan kening dan bertanya. Aku tidak bisa melihat dengan jelas, sepertinya memakai kacamata hitam tebal dan syal saat keluar masuk, agak mencurigakan. Ngomong-ngomong, dia juga agak penasaran. Wanita ini, kapanpun dia muncul, selalu bersenjata lengkap, seolah dia takut dilihat oleh orang lain. Orang seperti itu pasti menyembunyikan sesuatu. Oh. Nicholas Lu menjadi lebih yakin sekarang, dan segera mengajukan pertanyaan yang paling dia pedulikan. Apakah mereka tinggal bersama? Nicholas Lu merasakan dadanya dan menarik napas. Pikiran bahwa Jennifer Wen mungkin satu kamar dengan Galvin He, dia merasa sangat tertekan. Jika Galvin He berani menyentuh Jennifer Wen, dia tidak akan keberatan melakukan sesuatu dan membuatnya membayar harga. Tidak, dua kamar terpisah. Mendengar ini, Nicholas Lu dipenuhi dengan kegembiraan. Entah apa karena tahu bahwa mereka berdua belum mengalami perkembangan yang berarti, atau merasa Jennifer Wen tidak menerima orang lain, mungkin karena dia masih memiliki nostalgia untuk dirinya sendiri. Singkatnya, ini membuatnya merasa jauh lebih baik. Beri aku kartu kamar wanita itu. Nicholas Lu tidak ragu-ragu, dan memerintah dengan dominan. Setelah beberapa saat, kartu kamar dikirimkan ke Nicholas Lu. Melihat nomor kamar di atas, pria itu melengkungkan bibirnya, memeluk Adam Lu yang mengantuk dari mobil dan berjalan melangkah. Pikiran untuk bertemu Jennifer Wen membuat langkahnya lebih ringan. Nicholas Lu tidak mengetuk pintu, dan langsung menggesek ruangan dengan kartu kamarnya. Jennifer Wen tidak ada di sana, tidak ada orang di ruangan itu. Apakah sudah keluar? Nicholas Lu mengerutkan kening, tetapi alih-alih berpikir untuk pergi, dia meletakkan Adam Lu yang mengantuk di tempat tidur terlebih dahulu. Mungkin karena bau yang familiar di tempat tidur, Adam Lu, yang selalu mengenali tempat tidur itu, tidak menangis, tetapi merangkak di atasnya, tampak seperti bayi yang penasaran. Nicholas Lu mengambil kesempatan untuk melihat semuanya di sini. Jennifer Wen tidak membawa koper apapun, jadi semuanya tampak seperti kamar hotel biasa, kecuali beberapa kosmetik di atas meja. Nicholas Lu melirik beberapa kali dan melihat topeng serta kacamata hitam. Bisa dikatakan bahwa penyamarannya sangat hati-hati. Dengan cara ini, Nicholas Lu duduk di sini tanpa diduga, tanpa sedikit pun ketidaksabaran menunggu orang lain, tetapi agak bersemangat. Dia penasaran seperti apa ekspresi Jennifer Wen ketika dia muncul di hadapannya. Jennifer Wen selesai makan dengan Galvin He di luar, dan mereka berdua berjalan kembali sambil berbicara. Tiketnya sudah dipesan, kita akan kembali secepatnya. Galvin He khawatir akan ada cabang, karena Jennifer Wen telah mewujudkan keinginannya, dia berharap dapat membawanya kembali secepatnya untuk dihipnoterapi. Begitu cepat. Jennifer Wen ragu-ragu melihat Adam Lu dengan sangat baik hari ini, dia memiliki semacam harapan yang berlebihan, mungkin berapa kali dia bisa bertemu lagi. Aku khawatir akan ada masalah. Galvin He memegang tangan Jennifer Wen, melihat kekhawatiran di matanya, Jennifer Wen tidak mengatakan apa-apa, orang ini selalu menganggap dirinya sendiri. Aku tahu.
Jennifer Wen mengangguk, dan keduanya mengatakan sesuatu yang lain, dan Jennifer Wen kembali ke kamarnya. Namun, begitu dia membuka pintu, pemandangan di dalam membuat mulutnya terbuka lebar karena terkejut. Bab 287. Tatap muka, saling bertemu. Adam Lu sedang berbaring di tempat tidurnya, bermain-main dengan spray. Jennifer Wen sempat meragukan matanya, bagaimana mungkin? Bukankah anak itu dibawa pergi oleh Nicholas Lu? Tepat ketika Jennifer Wen terkejut, pintu di belakangnya tiba-tiba ditutup oleh sebuah tangan besar yang ramping, dan dengan keras, pikirannya yang bingung ditarik kembali. Nicholas Lu keluar dari kamar mandi dengan air menetes di tangannya, sepertinya dia baru mendengar gerakan saat dia kembali, jadi dia keluar dari sana. "Kamu kenapa?" Jennifer Wen terkejut, dia berbicara tanpa sadar, tetapi teringat sesuatu. Dia lupa mengubah suaranya. "Ternyata, itu kamu." Bagaimana mungkin Nicholas Lu tidak dapat mendengar bahwa ini adalah suara Jennifer Wen? Suara ini, dia merasa bahwa dia telah melewatkannya berkali-kali dan mengingatnya berkali-kali dalam pikirannya. Berapa banyak musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin telah berlalu, tidak akan pernah lupa. Tubuh Jennifer Wen menjadi tegang dalam sekejap, dan pikirannya menjadi kosong. Bagaimana Nicholas Lu bisa berdiri di depannya? Dia diekspos, dia tidak akan, dia seharusnya tidak. Jennifer Wen mencubit dirinya sendiri, pikirnya, mungkin dia terlalu lelah akhir-akhir ini, jadi dia mengalami halusinasi. Namun, wajah pria di depannya yang begitu dekat, begitu jernih, berbeda dengan sedingin es hari ini yang jauhnya ribuan mil jauhnya. Wajah tampan Nicholas Lu sedikit bersemangat, dan dalam pandangannya, dia tidak ingin menebak. Nicholas Lu memandang Jennifer Wen dari dekat, wajah ini sama sekali tidak berpakaian seperti dirinya, tak heran dia berani tampil di hadapannya. Tapi untungnya, dia tidak melewatkannya, itu benar-benar dia. Jennifer Wen belum mati, jadi dia berdiri di depannya hidup-hidup. Perasaan ini membuatnya merasa sedikit berhati-hati dengan pernapasannya, karena takut itu adalah mimpi. Begitu dia melakukan sesuatu, mimpi itu akan terbangun. Setelah beberapa saat, Jennifer Wen sadar, dia menyadari bahwa penyamarannya telah kehilangan artinya, dan tidak ada gunanya berpura-pura menjadi bawang putih bersama Nicholas Lu. Jadi, segera mundur selangkah, berbalik dan memegang pegangan pintu, mencoba membuka pintu dan melarikan diri dari sini. Melihat perilakunya, kegembiraan di mata Nicholas Lu sedikit memudar. Apakah dia ingin melarikan diri darinya? Raih dan pegang gagang pintu, bagaimana kekuatan tangan pria dewasa bisa menjadi sesuatu yang bisa dilawan oleh wanita lemah Jennifer Wen? Dia menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari sini. Dan sekarang, karena tindakan ini, Nicholas Lu menutupi seluruh tubuhnya dalam pelukannya, dan ambiguitas membuatnya merasa tercekik. Jennifer Wen hampir saja tersengat sesuatu, dan ingin meninggalkannya serta menjauhkan diri dari Nicholas Lu. Namun, bagaimana Nicholas Lu bisa melepaskannya begitu saja, mengistirahatkan kedua tangan di pintu, dan memeluk Jennifer Wen. Jennifer Wen menunduk dan mengepalkan tinjunya, giginya menggigit bibir tanpa sadar. Dia tidak ingin bertemu dengan mata Nicholas Lu, dia tidak mengatakan apa-apa tentang pria ini. "Bisakah kamu melepaskannya?" Jennifer Wen berkata dengan dingin, nadanya menekan rasa sakit dan amarah. Di mana Nicholas Lu berada di sana, dia tidak ingin tinggal 1 menit dan 1 detik. Mata Nicholas Lu menjadi marah. Dia mengira, Jennifer Wen akan marah, sedih ketika melihatnya, dan mungkin dia mau tidak mau menamparnya. Ini semua, dia bisa tahan. Inilah hutangnya. Selama dia hidup dengan baik, tidak masalah jika dia ingin memukul dan memarahinya. Namun, reaksi Jennifer Wen acuh tak acuh. Seolah-olah dia tidak pernah peduli padanya, dinginnya membuatnya dingin. "Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk diberitahukan kepadaku?" Suara Nicholas Lu membungkam sesuatu, tapi apa itu? Jennifer Wen tidak ingin menjelajahi. Bagi Nicholas Lu, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengejarnya. "Aku tidak tertarik, tolong, minggir." Jennifer Wen mengambil keputusan, mendorong tubuh Nicholas Lu, ingin pergi dari sini, keluar dari suasana yang ambigu ini, tetapi sebelum tangannya jatuh pada Nicholas Lu, pria itu tiba-tiba meraih lengannya. Nicholas Lu menggunakan banyak kekuatan, dan Jennifer Wen segera dilanda rasa sakit. "Biarkan aku pergi." Jennifer Wen berjuang keras, dan tindakan Nicholas Lu membangunkannya beberapa kenangan buruk. Ingatan di penjara dan dipaksa membuat wajahnya menunjukkan rasa sakit. Tapi Nicholas Lu sudah terperangkap oleh amarah. Dia tidak ingin melihat wanita ini mengabaikannya.
Dia lebih suka membiarkan dia memukulinya 2 kali daripada terus melarikan diri darinya seperti ini. Menarik tubuh langsing di tangannya dengan tiba-tiba, Nicholas Lu menarik Jennifer Wen ke dalam pelukannya, tubuhnya menempel di dadanya. Mengapa berpura-pura mati? Kamu begitu tidak ingin melihatku? Nicholas Lu meminta Jennifer Wen untuk mendengarkan detak jantungnya, mengucapkan setiap kata dengan kesakitan. Dia tidak tahu bagaimana dia datang akhir-akhir ini, seperti orang mati berjalan, kehilangan segalanya. Bahkan menerima hukuman karena kesalahannya sendiri, tapi ini juga terlalu kejam. Begini, bukankah itu baik untuk semua orang? Jennifer Wen yang awalnya panik, perlahan-lahan menjadi tenang. Di bawah celah fisik yang luar biasa ini, Jennifer Wen tahu bahwa bagaimanapun dia melakukannya, akan sulit untuk membebaskan diri, jadi dia tidak akan berjuang sama sekali. Namun, kontak dekat ini membuatnya tidak nyaman. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, apalagi yang membuatmu tidak puas? Jennifer Wen berkata dengan dingin. Tidak peduli itu tunangan untuk memenuhi syarat, manfaat dari pernikahan keluarga, atau seorang anak, dia telah menjarahnya. Dan dia adalah pecundang yang tidak kehilangan apa-apa, pada akhirnya pria ini akan menyalahkan dirinya sebagai korban. Ini terlalu konyol bukan? Pernyataan itu terdengar kasar bagi Nicholas Lu. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa Jennifer Wen sepertinya selalu tahu cara membuat jengkel dirinya sendiri dengan cara tercepat dan termudah. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dari awal hanya dia yang dirinya inginkan. Dia mungkin tidak pernah mengerti apa yang diinginkannya. Melihat wajah dingin pria itu, Jennifer Wen tidak bisa menahan senyum, dia pikir Nicholas Lu benar-benar lucu. Jelas, itu pilihannya. Sekarang, mengapa ingin terlihat seperti orang yang terluka? Bukankah seharusnya dia puas? Suara Galvin He terdengar ketika kedua orang itu saling memandang, tetapi tidak ada yang berbicara untuk memecah keheningan. Jennifer Wen, waktunya hampir habis, kita harus pergi sekarang. Mendengar kata-kata Galvin He, tatapan Nicholas Lu menjadi berbahaya. Pergi? Ingin pergi kemana mereka? Kepanikan Jennifer Wen tadi, ketika Galvin He ada di luar, membuat takutnya tadi perlahan berkurang. Menyadari perubahan Jennifer Wen, nyala api kecemburuan membakar hati Nicholas Lu. Pria itu, apakah sepatah kata bisa membuatnya tenang? Jennifer Wen mengangkat kepalanya dan berkata dengan lemah, "Maaf, aku akan berangkat hari ini, tolong, biarkan aku pergi." Bab 288. Cepat melarikan diri. Pergi. Dia, dalam pelukannya, masih berpikir untuk pergi dengan pria lain? Nicholas Lu tiba-tiba kesal, mendengarkan suara Galvin He di luar, dia tersenyum dingin, wajahnya yang tampan melengkung. Jennifer Wen tiba-tiba mendapat firasat buruk. Dia ingin berbicara, meminta bantuan, tetapi Nicholas Lu tiba-tiba menutup mulutnya. Tangan Jennifer Wen yang meronta-ronta dipegang secara paksa olehnya. Pada saat ini, Nicholas Lu mengabaikan perasaannya, apalagi perlawanan kuat dari wanita itu. Hanya ada satu pikiran gila di kepalanya, yaitu dengan caranya sendiri, hukum wanita sialan ini dengan berat. Beri dia tanda miliknya sendiri sehingga dia tidak bisa lagi memikirkan pria lain. Jennifer Wen merasa bibirnya ditutup, kepalanya terasa kosong, dan dia tiba-tiba lupa bagaimana harus bereaksi. Tapi Nicholas Lu merasa darahnya mendidih. Pada pandangan pertama wanita ini, dia tidak pernah berpikir untuk membiarkannya pergi lagi. Dia adalah miliknya sendiri. Suara Galvin He barusan, penolakannya, menstimulasi dorongan hatinya. Dengan ciuman dominan Nicholas Lu, Jennifer Wen sama sekali tidak tahan, tetapi baginya, perlawanannya sendiri tidak ada di matanya. Jennifer Wen ingin berbicara, tetapi merasa dia akan kekurangan oksigen. Di luar, Galvin He sangat cemas. Mengapa Jennifer Wen tidak menjawabnya? Bukankah dia di dalam sana? Tidak mungkin, dia melihatnya kembali ke kamar ini dengan matanya sendiri. Sebuah pikiran gelisah menghantui Galvin He, dan dia mulai mengetuk pintu dengan keras. Namun, tidak ada tanggapan. Jennifer Wen, ada apa denganmu? Bicaralah, jangan menakut-nakuti aku. Mendengar suara gemetar Galvin He, Nicholas Lu merasakan balas dendam. Dia pikir dia bisa mengambil wanita ini darinya. Mimpi. Dia mencarimu, Nicholas Lu dengan ramah melepaskan Jennifer Wen, dan berbisik di telinganya. Nafas yang lembab dan panas membuat Jennifer Wen menyusut.
Apa menurutmu, jika dia membawamu pergi sekarang, apa yang akan aku lakukan? Tangan Nicholas Lu mulai mengembara di sekeliling badannya dengan gelisah, bahkan tiba-tiba tangannya masuk ke pakaiannya. Jennifer Wen ketakutan dan kaku. Melihat keinginan di mata Nicholas Lu, dia tidak bisa menahan rasa takut, tetapi apa yang dia katakan barusan membuatnya merasa takut. Galvin He telah menyerahkan karir domestiknya demi dia, dan sekarang dia tidak bisa menandingi Nicholas Lu. Jika Nicholas Lu bertekad untuk mempermalukannya, maka Galvin He pasti akan melawannya. Pada saat itu, hanya Galvin He yang akan terluka. Pikirannya tiba-tiba menjadi berantakan. Nicholas Lu tidak merasa senang saat melihatnya terjerat kesakitan, malah dadanya sangat sesak. Dia mengkhawatirkan pria itu, pria selain dia. Jennifer Wen tiba-tiba menjadi ketakutan, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu. Namun saat ini, Jennifer Wen tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Semula tubuhnya relatif lemah, tetapi sekarang dia dikendalikan oleh Nicholas Lu, dia sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Jennifer Wen, Jennifer Wen. Galvin He cemas seperti semut di wajan panas. Tunggu aku akan memanggil seseorang untuk membuka pintu. Mendengar perkataan Galvin He, mata Jennifer Wen membelalak nyeri, dia tidak ingin terlihat seperti sekarang. Memalukan, terlihat tidak tahu malu, jika seseorang melihatnya, lebih baik mati. Nicholas Lu, seberapa jauh kamu akan mempermalukan aku agar puas? Kata-kata penuh kebencian terlontar dari bibirnya yang bergetar. Gerakan Nicholas Lu berhenti, dia baru saja menguasai impuls otaknya, dan sekarang dia mendingin. Dia melihat Jennifer Wen menatap, tetapi tidak bisa menahan air mata yang jatuh, penampilannya yang keras kepala membuat orang merasa tertekan. Tindakannya berhenti, Nicholas Lu tiba-tiba merasa bahwa dia mungkin bajingan, meskipun sudah lama sejak mereka bertemu lagi, sepertinya masih sama menyakitinya. Meninggalkan bibir yang sudah lama hilang, Nicholas Lu memandangi air mata di wajahnya. Mata indah itu, karena basah kuyup, tampak lebih jernih saat ini, yang membuat orang tak tahan untuk melukai, tak tahan membiarkan mereka menunjukkan rasa sakit dan emosi. Maaf. Nicholas Lu tanpa sadar meminta maaf dan mengulurkan tangan, mencoba menyeka air mata dari wajah Jennifer Wen. Mendengar permintaan maafnya, Jennifer Wen terkejut, tapi tak lama kemudian dia sadar. Hal-hal di antara mereka tidak bisa dihapus dengan kalimat maaf yang ringan. Bahkan setelah melihat rasa bersalah di matanya, kemarahan dan kebencian Jennifer Wen terhadap Nicholas Lu masih tetap tidak berubah. Ketika keduanya relatif tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu, Galvin He meminta kartu kamar dari staf. Berbunyi pip. Pintu terbuka, dan Nicholas Lu menarik Jennifer Wen mundur 2 langkah untuk menghindari dia terkena pintu kekerasan. Galvin He segera melihat Nicholas Lu, dan pria ini selalu terlihat dalam sekejap. Dia menyipitkan matanya dan mengepalkan tinjunya. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa? Tentu saja, bawa kembali Jennifer Wen. Nicholas Lu memblokir Jennifer Wen di belakangnya, tetapi setelah Jennifer Wen melihat Galvin He muncul, dia langsung lari darinya. Galvin He memiliki mata dan tangan yang gesit, dia langsung melindunginya. Kamu pergi dari sini dulu, pengemudi di bawah sudah menunggu, kamu pergi ke bandara dulu. Dalam situasi saat ini, jika tidak pergi sekarang, mungkin tidak akan bisa pergi lagi. Tapi, apakah kamu baik-baik saja di sini? Jennifer Wen menatap mata berbahaya Nicholas Lu, dia tahu bahwa Nicholas Lu sedang diprovokasi. Dia khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Galvin He untuk melindunginya, bukankah dia akan malu seumur hidup? Tenang, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Cepat pergi. Galvin He berkata begitu, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia tidak terlalu percaya pada Nicholas Lu, tapi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengirim Jennifer Wen pergi dulu, jika tidak, situasinya hanya akan bertambah buruk. Aku tahu. Melihat mata Galvin He yang bersemangat, Jennifer Wen tahu bahwa dia tidak bisa membiarkannya terus berlama-lama sekarang, dan segera berbalik dan pergi. Nicholas Lu menyaksikan dengan dingin saat kedua orang ini berkicau di depannya mengatakan ini, benar-benar memperlakukan dirinya sebagai udara.
Ini membuatnya sangat tidak senang, seolah-olah terisolasi dari dunia Jennifer Wen. Melihat Jennifer Wen pergi, Nicholas Lu mencoba mengejar, tetapi Galvin He menghentikannya. Jika kamu punya sesuatu, katakan padaku, kamu tidak bisa mengganggunya lagi, sedikit pun tidak bisa. Nicholas Lu mencibir. Dia beberapa sentimeter lebih tinggi dari Galvin He dan auranya lebih kuat. Dia memandang pria di depannya, apa hak kamu bicarakan ini denganku? Atau karena kamu menggunakan beberapa trik untuk menyembunyikan dia, jadi merasa bahwa kamu telah menjadi orang penting baginya? Galvin He tidak mundur, dia menatap wajah Nicholas Lu. Aku tidak berpikir diriku penting baginya, tapi setidaknya, aku tidak akan menyakitinya dan membiarkan dia menderita di tempatku sendiri. Bab 289. Sulit untuk terbang. Kata-kata Galvin He membuat Nicholas Lu kesal, tapi dia tidak bisa membantahnya. Memang dialah yang menyebabkan Jennifer Wen menderita, dia tahu ini lebih baik dari siapapun. Itulah mengapa dia ingin menjaga Jennifer Wen di sisinya, bahkan jika dia tidak menginginkannya sekarang, dia akan mengerti suatu hari nanti. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Heh, apakah itu ada hubungannya denganmu? Jangan lupa, kalian sudah bercerai, dan sekarang kalian sudah tidak ada hubungan lagi. Benarkah? Nicholas Lu mencibir, lalu melihat ke samping tempat tidur. Adam Lu lelah bermain di tempat tidur sendirian. Sekarang dia tertidur. Dengan wajah kecil yang tenang, dia bisa dengan jelas melihat bagian-bagian yang mirip dengan Jennifer Wen. Tidak perlu berbicara, Galvin He juga mengerti apa yang dia maksud. Dia bermaksud mengatakan bahwa ada seorang anak di antara mereka, dan dia tidak punya apa-apa. Mengepalkan tinjunya, Galvin He mengertakkan gigi, lalu apa? Dia tidak akan meninggalkan anaknya, jadi suatu hari, dia akan kembali padaku. Nada bicara Nicholas Lu sangat tegas. Dia tahu bahwa Jennifer Wen, dia, selalu menghargai kerabatnya lebih dari apapun. Tidak mungkin dia meninggalkan darah dagingnya sendiri. Galvin He membenci sikap superior Nicholas Lu. Dia selalu melakukan ini. Dia pikir dia bisa mengendalikan segalanya dan mengendalikan kehidupan orang lain. Dia tidak akan membiarkan dia berhasil. Kali ini, dia telah banyak berkorban, jadi dia tidak akan pernah menyerah. Kepercayaan diri kamu di luar dari kenyataan. Jika aku bilang, aku bisa membuatnya melupakanmu, dan lupakan anak ini. Galvin He berkata dengan acuh tak acuh, membalas Nicholas Lu. Nicholas Lu memandang wajah yang agak mirip dengan dirinya sendiri. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, pria ini memang sangat mirip dengan dirinya sendiri. Tidak hanya penampilannya tetapi juga kepribadiannya, jenis keras kepalanya seperti batu. Apa yang dia pikirkan? Mungkinkah dia benar-benar punya rencana? Suasana hati Nicholas Lu tiba-tiba menjadi mudah tersinggung, dan dia mundur 2 langkah, tergantung apakah kamu bisa melarikan diri dari sini. Nada suara Nicholas Lu masih percaya diri, kota J wilayah keluarga Lu, di sini, selama dia berbicara tidak ada yang bisa melarikan diri. Bahkan jika Galvin He memiliki kekuatan, tidak ada peluang untuk menang di wilayahnya. Kamu. Galvin He memahami bahwa begitu Nicholas Lu mengambil tindakan, Jennifer Wen mungkin akan ditarik kembali, jadi dia harus menunda sebanyak mungkin. Aku tidak akan membiarkanmu mengganggunya. Galvin He mencengkeram kerah Nicholas Lu, dengan tangan yang kuat, merobek sedikit setelan mahal buatan pria itu. Mata Nicholas Lu juga sedikit lebih bengis, dia tidak takut Jennifer Wen lari, tapi dia tidak ingin mengalami pergumulan yang tidak perlu dengan orang ini. Namun, jika Galvin He memprovokasi dia tidak keberatan membiarkan dia mengerti siapa yang lebih kuat. Lagi pula, selama ini, dia menderita karenanya. Ingin bertarung? Nicholas Lu menyeringai dan mengesampingkan dasinya dengan anggun. Wajah Galvin He tenggelam, kebencian baru dan lama melonjak ke dalam hatinya, menyebabkan dia memukul secara langsung. Ya, aku mempermainkanmu, menurutmu siapa dirimu? Dewa. Mampu mengatur segalanya, aku beritahu kamu, kamu sedang bermimpi. Nicholas Lu menghindari Galvin He mengepalkan tinju berbahaya, jadi apa? Lagi pula, aku lebih kuat darimu. Hanya orang kuat yang bisa mengendalikan orang lain. Dan lagi, kamu menyembunyikan Jennifer Wen dan melakukan pertunjukan yang bagus. Aku belum menyelesaikan hitungan ini denganmu. Kedua pria itu, sekarang meninggalkan sikap pria yang biasa, meninju dan menendang. Pada saat ini, keduanya memar di wajah dan saling menyerang dengan panik. Bagaimanapun, itu adalah Nicholas Lu yang berada di atas angin.
Meskipun Galvin He memiliki kemampuan bertarung yang baik, Nicholas Lu bahkan lebih baik. Galvin He dengan cepat dikalahkan, Nicholas Lu menatapnya dengan benci dan melihat ke bawah dengan dingin. Tanpa diduga, kamu belum membuat banyak kemajuan sampai sekarang. Sepertinya kamu tidak bisa mengalahkanku dalam hidupmu. Kalimat ini, Nicholas Lu pernah berkata, Eva juga pernah berkata. Jenis arogansi bawaan seperti itu sama saja dengan menjijikkan. Galvin He sepertinya tersengat sesuatu, dengan kegilaan di matanya. Terlepas dari rasa sakit fisik, dia meraih celana Nicholas Lu. Jangan berpikir bahwa semuanya berada di bawah kendalimu. Sekarang, waktunya hampir tiba, mereka seharusnya sudah melarikan diri. Aku sudah mengatur agar seseorang berada di bandara, dan dia tidak bisa terbang keluar dari kota J bahkan dengan sayapnya. Nicholas Lu meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu memanggil Bibi Zhang yang sedang menunggu di luar, menyerahkan Adam Lu padanya, dan berjalan keluar. Brengsek! Galvin He menyadari bahwa Nicholas Lu mungkin memiliki tangan kedua sejak lama. Sejak dia datang, dia memperkirakan bahwa rute pelarian telah diblokir. Lalu, apa yang baru saja dia lakukan tidak ada artinya. Jennifer Wen tidak bisa mengirimkannya sama sekali. Tidak. Tangan Galvin He gemetar, dia tidak bisa gagal lagi. Di dalam mobil yang melaju kencang, suasana hati Jennifer Wen tak terlukiskan. Awal pikirnya ini tidak akan ada hubungannya dengan Nicholas Lu lagi, tetapi tanpa diduga, dia masih mencarinya. Namun, Jennifer Wen hanya merasa sangat pusing, dan pada saat yang sama, sangat ketakutan. Keluarga Lu telah merampas semua yang dia miliki, kebebasannya, pernikahan pertamanya, anaknya. Dia benar-benar tidak berani untuk terlibat dengan orang seperti itu lagi. Dia tidak ingin digunakan sampai mati lagi dengan sia-sia. Nona Wen, apa yang terjadi di sana? Dennis mengemudikan mobil, memikirkan keinginan Galvin He sekarang, dan dia sangat khawatir. Karena Galvin He tidak mempercayai orang lain, dia memiliki otoritas penuh untuk melakukannya dengan orang terdekat. Itu salahku. Aku tidak sengaja mengungkap identitasku dan hanya bisa kabur. Jennifer Wen berkata dengan rasa bersalah, berharap tidak akan terjadi apa-apa pada Galvin He. Jika tidak, bagaimana dia bisa membayar kebaikannya? Dennis mengerutkan kening ketika mendengar kata-katanya, dan pedal gas di bawah kakinya diinjak lebih keras. Dia juga sangat akrab dengan Nicholas Lu. Sekarang, metode pria itu semakin sengit. Terlebih lagi, ini adalah pengadilan rumahnya, dan dia sangat khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Galvin He. Wajah Dennis sedikit muram, dan sebelum dia menyadarinya, kecepatannya semakin cepat. Pada saat ini, Galvin He menelepon. Dennis, jangan bawa Jennifer Wen ke bandara, kamu tidak bisa keluar sana. Segera kembali ke benteng kita. Begitu cepat? Dennis mengertakkan gigi. Kecepatan reaksi Nicholas Lu benar-benar mengerikan. Ia tidak berani menunda, dan segera membalikkan mobilnya, ingin kembali ke tempat Galvin He baru saja berkata. Namun, Dennis yang selalu gelisah tidak melihat ada truk besar yang bergegas di belakangnya. Bab 290. Tidak ada yang selamat. Truk itu muncul tiba-tiba, sangat cepat, dan ketika Jennifer Wen melihatnya, dia menjerit tak terkendali. Pada saat ini, dia merasa semuanya sudah berakhir. Dennis kaget saat melihat ini, dia tahu kalau dia mengemudi sangat cepat, tapi waktu keluarnya mobil juga sangat aneh, dia bahkan tidak menyadarinya. Secara naluriah, dia melihat pagar pembatas di samping dan tidak punya pilihan lain. Truk itu melaju lurus dengan kecepatan ini. Jika ditabrak, bahkan jika itu adalah mobil mewah seharga puluhan juta, jika terhantam maka akan menjadi tumpukan besi tua. Dia menginjak pedal gas, tanpa henti, mobil menabrak pagar pembatas dan terbang ke sungai di bawah. Kecelakaan yang tiba-tiba menyebabkan mobil-mobil di belakang berhenti dengan ketakutan, belasan mobil bertabrakan secara berurutan, dan pemandangan sangat kacau. Mobil itu jatuh ke sungai. Ini adalah pilihan Dennis. Itu satu-satunya cara untuk tetap hidup. Namun karena benturan tersebut, Dennis sempat pingsan. Jennifer Wen terkekang oleh sabuk pengaman, namun tidak hilang kesadarannya, namun sayangnya, mobil mulai tenggelam perlahan. Air sungai yang berlumpur menyerbu sedikit demi sedikit. Jennifer Wen berjuang untuk membuka pintu mobil, tetapi menemukan bahwa di bawah tekanan air yang kuat, dia bahkan tidak dapat berjuang, dia hanya dapat menghirup satu-satunya oksigen di dalam mobil. Begini saja. Sudah berakhir. Keputusasaan melonjak di dada Jennifer Wen, dan perlahan, matanya menjadi kabur. Adam.
Pada akhirnya, yang muncul di hadapannya adalah anaknya, dan pria yang pernah dia pikir akan dibencinya seumur hidup. Pengemudi truk besar itu juga bertabrakan dengan mobil lain. Dia sangat bertanggung jawab atas kecelakaan ini. Dia mungkin masuk penjara, tetapi tidak ada rasa takut atau panik di wajahnya. Sebaliknya, dia mengalami sedikit lagi bantuan. Berbaring di setir dan berkata kepada orang di ujung telepon sebelum kehilangan kesadaran, "Aku telah melakukan semua yang kamu inginkan. Kamu harus menepati janji." Dia hendak meninggalkan hotel dan pergi menemui Nicholas Lu dari Jennifer Wen. Setelah jeda, jantungnya tiba-tiba berdenyut. Rasa sakit, seperti tusukan jarum, membuat tubuhnya bergetar. Apa yang terjadi? Dari sana, Galvin He yang akan menemui Jennifer Wen melihat wajah aneh Nicholas Lu dan mencibir, "Kenapa, tidak bisakah kamu berjalan setelah dipukuli olehku? Sepertinya kamu tidak punya kemampuan." Nicholas Lu menekan denyutnya, dan tidak memandang Galvin He, diam. Perasaan tidak enak di hatinya semakin memburuk. Nicholas Lu tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menarik kerah Galvin He. "Apakah kamu yang melakukan sesuatu lagi? Di mana Jennifer Wen sekarang?" Perasaan ini sama dengan yang dirasakannya saat Jennifer Wen mengalami distosia. Jadi apakah Jennifer Wen mengalami bahaya? "Apa yang aku lakukan tidak ada hubungannya denganmu, lepaskan." Galvin He juga sedikit kesal dan ingin membuka tangan Nicholas Lu saat ini juga. TV di lobi hotel tiba-tiba menyela berita darurat. Di jembatan seberang sungai, truk besar melaju secara ilegal dan bertabrakan dengan Maserati yang melaju kencang. Sekarang Maserati sudah terguling dan jatuh ke sungai. Hidup atau mati orang di dalam kendaraan tidak pasti karena sungai bergolak dan penyelamatan masih dalam proses. Galvin He menatap kosong ke berita. Rekaman dari video pengawasan itu menakutkan. Itu kecelakaan mobil yang tragis, tapi yang lebih mengejutkannya adalah dia yang memberikan denis mobil untuk membawa Jennifer Wen pergi. Nicholas Lu memperhatikan Galvin. Dia tiba-tiba layu, dan seluruh orangnya menghadap layar dengan tatapan tidak senang. Di dalam hatinya, sebuah dugaan yang tidak menyenangkan muncul dan melepaskan, "Jangan bilang mobil ini milikmu. Jennifer Wen ada di dalamnya?" Galvin He tidak bisa menjawab, bibirnya bergerak, tetapi tidak ada suara. Realitas konyol membuatnya bertanya-tanya apa yang harus dia katakan, mustahil. Galvin He bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi dengan mobil Jennifer Wen? Tidak akan. Galvin He tiba-tiba meledak dengan semburan kekuatan yang kuat, mendorong Nicholas Lu menjauh, yang mengendalikannya untuk tidak bergerak, dan kemudian berlari keluar seperti terbang. Nicholas Lu melihatnya seperti ini dan segera mengerti apa yang telah terjadi. Jennifer Wen benar-benar mengalami kecelakaan kali ini. Dia tidak peduli tentang hal-hal lain, dan setelah memastikan lokasi kecelakaan, dia segera keluar. Mengebut sampai ke lokasi kecelakaan. Sekarang, karena serangkaian tabrakan, tempat itu ditutup, dan hanya sedikit petugas polisi yang menjaga ketertiban. Galvin He dan Nicholas Lu tiba hampir bersamaan, dua pria yang selama ini selalu tenang dan pendiam, untuk pertama kalinya menunjukkan kejanggalan di depan semua orang. Ada apa? Kenapa tidak ada yang pergi menyelamatkan? Ketika Nicholas Lu melihat bahwa hanya ada beberapa penyelamat dan tidak ada yang akan menyelamatkan sama sekali, dia sangat marah. Penyelamatan seperti ini, waktu adalah hidup, dan jika terus seperti ini, Jennifer Wen, apakah ada kemungkinan untuk selamat? Maaf, baru beberapa hari ini hujan, permukaan air terlalu tinggi, dan arusnya bergolak, bahkan jika mengirim seseorang ke bawah, itu akan menjadi pengorbanan sia-sia. Seorang penyelamat datang dan berkata, terlebih lagi, para ahli telah menghitung bahwa mobil itu melaju dengan sangat cepat, dan kelembaman saja sudah cukup untuk menyebabkan cedera serius pada orang-orang di dalamnya. Selain itu, mobil sudah dilarikan saat kami tiba. Keluar untuk waktu yang lama, sekarang untuk pergi menyelamatkan. Artinya tidak banyak harapan. Apa artinya tidak banyak harapan? Itu adalah nyawa. Nicholas Lu menarik kerah orang-orang itu, kepalanya kosong saat dia melihat air yang mengalir deras. Tanpa sadar, dia mendorong speaker menjauh lagi, dan ketika dia melepaskan ikatan dasinya, dia akan melompat dari pagar yang rusak. Jennifer Wen pasti ada di sini. Dia pasti belum mati, dia harus menyelamatkannya. Tuan ini, tenanglah. Sekarang jika kamu turun, kamu akan mengorbankan hidup Anda sia-sia. Setelah melihat ini, staf di samping dengan cepat menahannya, tetapi Nicholas Lu melawan, mencoba melompat dari sini seperti orang gila untuk menyelamatkan Jennifer Wen.
Apa itu pengorbanan yang sia-sia? Dia pasti masih hidup. Itu karena kamu rakus hidup dan takut mati dan tidak mau menyelamatkannya. Kamu menunda waktu penyelamatan. Melihat emosi Nicholas Lu, beberapa penyelamat dengan cepat mengendalikannya. Jika seseorang gagal diselamatkan dan satu lagi meninggal, tanggung jawab mereka semakin besar. Galvin He melihat ke air, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Awalnya, dia hanya tidak ingin Jennifer Wen dibawa lari, dan tidak ingin kehilangannya lagi, dia ingin melindunginya. Tapi kenapa jadi seperti ini? Apalagi, saat melihat laporan kecelakaan itu, baru beberapa menit setelah dia menelepon, hatinya terasa hancur berkeping-keping.